Pemirsa Metro TV Lampung, vaksin bukan menjadi babak akhir dari pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang terpenting saat ini. Bersama saya sudah hadir Ketua ID Provinsi Lampung, Profesor Dr. Asep Sukohar. Selamat siang, Dokter. Siang, Mbak Kristi. Bagaimana kabarnya nih, Prof? Kabar saat ini, alhamdulillah sehat dan saya sudah divaksin 2 kali. Wah, sudah divaksin dan Sudah. kabarnya saat ini sehat ya, Prof ya? Sehat. Walaupun di tengah pandemi ya, Prof ya? Iya, dan saya juga udah diukur antibodinya. Alhamdulillah sudah terbentuk dan dianggapnya sudah cukup untuk antibodi untuk COVID-nya. Baik, Prof. Kita mengetahui bahwa saat ini sudah ada vaksin, sudah berjalan bahkan, Prof. Iya. Sebenarnya vaksin ini kan bukan menjadi salah satu jawaban atas pandemi COVID-19. Lalu seberapa jauh sebenarnya efektivitas dari vaksinasi ini, Prof? Betul, Mbak Kristi. Jadi vaksin itu salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Mengenai seberapa besar, tentunya dampaknya cukup besar karena paling tidak nanti akan terbentuk herd immunity untuk yang terjadi di masyarakat. Kita lihat pada saat ini pemerintah sudah mendistribusikan cukup banyak di setiap provinsi, termasuk di Lampung. Dan alhamdulillah juga saya dapat informasi sudah ada sekian banyak vaksin yang sudah standby di Provinsi Lampung. Tetap kembali lagi bahwa yang utama adalah protokol kesehatan, ya, jadi menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Karena itulah mungkin satu-satunya yang lebih utama sebetulnya dibanding dengan vaksin. Jadi protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang sebenarnya jauh lebih penting gitu ya, Prof ya, saat ini ya, Prof ya. Setuju. Walaupun sudah ada vaksinasi. Setuju. Seperti itu ya, Prof ya. Saat ini sebenarnya vaksinasi ini sudah merata di kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Lampung atau seperti apa, Prof? Sepengetahuan saya, karena memang yang pertama mendapatkan vaksin ini kan tokoh masyarakat, pimpinan daerah, terus tenaga kesehatan. Setahu saya sampai dengan saat ini tokoh masyarakat dan pemerintah daerah itu sudah, tenaga kesehatan masih berjalan di 15 kabupaten kota sampai dengan saat ini. Ya tentunya memang perlu waktu dan ya perlu antrian gitu. Oke, baik, Prof. Sekarang ada vaksin untuk lansia seperti itu ya, Prof ya. Apakah menurut Prof ini aman untuk lansia yang memang mungkin rentan, Prof, akan pandemi COVID-19 ini, virus ini, Prof? Ya. Sebetulnya sebelum pemerintah dari awal, saya sebetulnya sedikit nggak setuju lansia itu tidak diberikan vaksin karena ada 2 jenis kategori yang harus mendapat prioritas, yang dalam kategori vulnerable, rentan, yaitu lansia dan balita. Ya. Harusnya ini juga mendapatkan prioritas. Tapi alhamdulillah belakangan ini pemerintah memprioritaskan juga lansia. Tentunya lansia bisa membentuk antibodi sama seperti yang lain untuk terbentuknya antibodi tersebut. Gitu. Oke, baik, Prof. Tapi jika mana masyarakat saat ini menilai bahwa keberadaan vaksin ini malah menjadi merubah pola pikir masyarakat malah menjadi abai akan protokol kesehatan. Tanggapan Prof seperti apa, Prof? Saya tidak setuju terhadap hal itu. Saya sendiri sudah divaksin, saya menggunakan masker malah 2, dan di dalam ruangan seperti ini saya hampir tidak pernah lepas untuk tidak menggunakan masker. Artinya tidak ada jaminan sebetulnya kita divaksin menggunakan masker juga masih ada celah-celah untuk dapat virus itu masuk, misal lewat kelenjar air mata atau lewat tangan, misal makanan dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin untuk bisa tertular. Kembali lagi
Justru yang paling utama adalah protokol kesehatan yang harus dijaga gitu supaya kita bisa terhindar. Jadi salah sebetulnya kalau masyarakat menganggap udah divaksin nih, udah cukup gini, nggak perlu protokol kesehatan, itu salah. Padahal sebenarnya usia vaksin juga tidak lama gitu. Sepengetahuan saya di beberapa literatur sekitar 3-4 bulan gitu. Oke, baik Prof. Tapi sebenarnya Prof, banyak kita dengar bahwa masyarakat itu menganggap adanya vaksin sebagai jawaban sebenarnya, malah melanggar protokol kesehatan. Nah, terus dari Prof sendiri nih, tanggapan Prof untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin abai akan protokol kesehatan yang sangat penting saat ini sebenarnya. Itu, jadi sebetulnya saya itu tidak kurang suka lah kalau misalnya menyampaikan bahwa bagaimana memaksa masyarakat untuk patuh gitu. Menurut saya yang paling baik adalah mengedukasi masyarakat. Jadi dimanapun pemerintah itu menganjurkan, menginformasikan, dan bekerja sama dengan beberapa instansi untuk terus menyuarakan protokol kesehatan. Karena ya itu, kita harus patuh. Yang kedua, disiplin. Jadi menurut saya pertama orang itu akan disiplin jika orang itu mengerti. Gitu. Nah kalau memang ada yang melanggar, menurut saya Pemda Provinsi Lampung tentunya sudah ada perda untuk hal tersebut. Kalau nggak salah nomor 41 tahun 2020 untuk sanksi. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali.